Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud. Maka sahabi Abdullah bin Mas'ud ibnu Ghafil al-Hudali al-Makki al-Muhajiri al-Badri. Maka dia dari Kudama, orang pertama yang masuk Islam dari zaman Makkah. Minas sabiqin al-awwalin. Dan dia ikut berperang Badr. Dan hijrah bersama Nabi, hijratain. Dan juga minal fuqaha wa hufadus sahabah. Dan juga seorang yang dipuji oleh Nabi bahwa betisnya yang kecil itu sangat berat di mizan. Maka keutamaan Abdullah bin Mas'ud banyak. Yang paling menonjol annahu min qura as-sahabah. Ini saja sudah cukup. Di mana Nabi mentazkiyah dari para sahabatnya yang ahlil qura di zamannya. Yang menghafal dari Nabi dari sab'a ahruf. Dari kiroah-kiroah yang Nabi berikan. Maka oleh sebab itu ilmu kiroah sudah ada di zaman Nabi. Seperti hadis-hadis yang telah kita berikan bagaimana Umar dengan seorang sahabi Hisham mengadu kepada Nabi tentang kiroah surat Al-Furqan. Dan begitu pun di hadis-hadis seperti ini Nabi mentazkiyah kiroah dari 4 orang. Dan yang diinginkan dari ilmu tajwidnya, ilmu makharijul huruf, sifatul huruf, dan ilmu qiraah dari sab'a ahruf yang Nabi menurunkan kepada para sahabat yang diturunkan oleh Jibril. Seperti Ubay ibnu Ka'ab mempersaksikan bagaimana Nabi diturunkan dan Nabi berkata kepada Jibril dan kepada Mikail, As-saniyah, as-salisah, ar-rabi'ah, al-khamisah, turunkan ayat-ayat dalam keadaan ayat pertama, ayat kedua, kiroahnya. Maka mereka para sahabat menghafal satu ayat dari berbagai kiroah. Seperti contohnya tadi, wal adiyati dhabaha, juga kiroah yang kedua, wal adiyat dhabha misalnya. Dan juga kiroah wasyamsi wa duheha, juga qiraah wasyamsi wa duhaha. Maka semuanya diturunkan kepada Nabi. Maka mereka 4 orang ini jelas mempunyai ilmu Al-Quran dalam berbagai ilmu. Siapa mereka 4? Kata Nabi, istaqra'ul Qur'ana min arba'ah. Maka ambillah Al-Quran dan bacalah dan hafalkan kalian Al-Quran wahai para sahabat dari 4 orang. Pertama Abdullah bin Mas'ud, dan ini poin pendalilan kita. Dan yang kedua Salim maula Abi Hudzaifah. Dan yang ketiga Ubay ibnu Ka'ab. Dan Ubay ibnu Ka'ab ahli dari qiraah. Fakana fi ayyam Umar, di saat Umar mulai mengumpulkan manusia salat tarawih bersama kembali, reborn, sampai this time, sampai zaman now, kita sekarang ini, maka dipimpin imamnya oleh Ubay ibnu Ka'ab. Dan juga yang terakhir Mu'ad ibnu Jabal. Maka Mu'ad ibnu Jabal pendalilan bahwa dia ditazkiyah oleh Nabi dari Al-Quran karena qiraatnya, karena ilmu tajwidnya dan sebagainya. Di dalam hadis yang masyhur, Fattanun fattanun fattan afattanun anta ya Mu'ad. Lihat di sini bagaimana manusia, dan Mu'ad ibnu Jabal manusia namun lebih dari kita karena sahabat. Maka kul ibni Adam khata', dia dijadikan imam oleh Nabi setelah salat Isya, setelah salat fardu. Dia salat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian dia kembali kepada qaryahnya, kepada masjid di desanya yang dohirnya tidak begitu jauh. Karena pada zaman itu mungkin dia menunggang keledai atau wallahu a'lam, yang jelas setelah salat bersama Nabi, salat di desanya dia, di kampungnya, daerahnya dia. Dan dia asalnya dari Mekah, namun dia saat hijrah
manusia kaum muslimin sudah mulai banyak mengikuti Nabi, maka ada yang tinggal di desa agak jauh dari masjid Nabi, maka membuat masjid lagi. Karena mereka mungkin orang-orang tua dan para pekerja dari Al-Ansar, sawah ladang kurma, jauh kalau mereka sholat bersama Nabi, maka biarlah Mu'adz yang sholat kemudian kembali menjadi imam. Dan lihat bagaimana dia dijadikan oleh Nabi seperti imam, menunjukkan sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih, imamukum aqra'ukum Qur'anan. Imam-imam kalian itu tidak sembarangan, tetapi yang paling pandai qiraahnya, ilmu dari tajwid, makharijul huruf, ilmu qiraah yang diturunkan sabah ahruf dan sebagainya. Maka dijadikanlah Mu'adz. Namun yang namanya manusia kadang benar dan kadang salah, maka di hadis muttafaqun alaih dari Mu'adz bahwa Mu'adz suatu hari, dan inilah kebiasaan, makanya perlu dijaga oleh kita. Pepatah Indonesia mengatakan kemarau 1 tahun dihapus dengan hujan 1 hari. Iya, maksudnya kebaikan-kebaikan 1 tahun hilang dengan kesalahan hanya 1 hari. Ya apa tidak? Itulah manusia, tidak insaf. Maka Mu'adz bin Jabal alhamdulillah dalam perkara ini tidak seperti yang disifatkan manusia. Dia imam. Wallahu alam sudah berapa tahun atau beberapa bulan. Kemudian namanya juga manusia, dia membaca surat Al-Baqarah. Diriwayat juga dengan Ali Imran, panjang. Dan diriwayat salat Isya dan diriwayat salat Fajr. Terbayang kalau sholat Isya dulu di zaman Nabi atamah. Sholat Isya tidak seperti jam sekarang 7.30 mendekati paling banter jam 8 seperti kita sholat jam 8 karena ada pelajaran. Maka sholat atamah jam 9.30. Maka kebayang bagaimana 9.30 di zaman dulu. Di zaman gelap, tidak ada gadget, tidak ada internet. Kalau sekarang anak-anak muda begadang sampai jam 12 internet dan sebagainya. Maka di zaman dulu tidak ada listrik, tidak ada lampu. Maka kebanyakan sudah pada tidur. Dan banyak dari kisah sahabat dulu ketiduran menunggu sholat atamah sambil tidur. Alhasil kemudian Mu'adz menjadi imam di kampungnya membaca Al-Baqarah. Baik kisahnya Fajr ataupun kisahnya Isya, maka membuat berat. Akhirnya ada seseorang yang keluar dari sholat sendiri. Kemudian selesai, dia keluar. Maka dipanggil oleh Mu'adz. Apa yang kamu lakukan? Dia mengadu. Kamu panjang dan sebagainya, dikatakan kamu munafik. Maka marah orang ini disebut munafik, diadukan kepada Nabi. Dan Nabi pun marah kepada Mu'adz dan mengatakan fatanun afatanun anta ya Mu'adz, pembuat fitnah, apakah kamu wahai Mu'adz ingin membuat fitnah? Maksudnya membuat manusia lari dari Islam. Maka dijadikan sholat itu, imam itu mudah agar membaca surat-surat yang pendek, karena di belakang kamu al-kabir wal marid was-saghir, karena di belakang kamu ada anak yang kecil, ada orang tua, ada orang yang dhu hajatin, orang yang butuh kepada keperluannya, terutama orang-orang Al-Ansar yang bertani, maka butuh sebelum matahari terbit untuk melaksanakan pertaniannya dan sebagainya. Maka bacalah surat-surat yang pendek. Maka ini perintah Nabi agar memudahkan kepada kaum muslimin, tidak menjadi fatan, mentang-mentang jadi imam ya sudah baca panjang misalnya. Maka di sini pelajaran bagi kita semua bagaimana manusia, namun tetap dia seorang sahabi, Allah telah ridho kepadanya, kita katakan juga radhiyallahu anhu. Maka ini hanya sekedar bagaimana kisah. Dan ini menjadi pendalilan tentang keutamaan Mu'adz, di mana dia dijadikan oleh Nabi sebagai imam. Dan juga dari keutamaan
Abdullah bin Mas'ud kana mimman yukthiru mulazamatahu ma'an nabi, bahwa dia seorang sahabat yang banyak mulazamah dengan Nabi. Dan dipersaksikan ini oleh Abu Musa al-Ash'ari. Kata Abu Musa, di saat aku datang ke Madinah dari Yaman dan dari Habasyah, maka qadamtu ana wa akhi minal Yaman, di saat kami datang ke Madinah, wa manara ibna Mas'ud wa ummahu illa min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kathrati dukhulihim wa luzumihim lahu. Maka aku tidaklah mendapati kecuali Ibnu Mas'ud sering dengan Nabi, dan saya pikir bahwa dia keturunan dengan Nabi dari nasab, maksudnya tinggal bersama Nabi atau dia kerabatnya Nabi. Ternyata bukan. Maka di sini menunjukkan dia banyak mulazamah. Hatta soro marja'an fi riwayati as-sunnah an-nabawiyah. Maka akhirnya dia menjadi marja dari para sahabat dari ilmu. Maka telah berguru kepadanya Abu Hurairah, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Imran bin Husain, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, wa kadalika Abu Umamah. Wa riwayatuhu katsiratun fi kutubil hadis. Maka Abdullah bin Mas'ud yang paling menonjol adalah minal muksirin fi riwayatil hadis. Maka telah meriwayatkan hadis dari Nabi samanumi'ah wa samani wa arba'in. Maka dia telah meriwayatkan dari Nabi 848. Maka karena dia ratusan, dia hanya masuk kepada ranking ke-8 ba'da Abi Sa'id Al-Khudri, dan sebelum Abdullah ibnu Amr ibn al-As di Tabaqah yang ke-9, dan ditutup 10 oleh Ali. Maka dia termasuk 8 dari para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan karena hadis Ibnu Mas'ud yang banyak, maka kita berikan faidah dari jalan-jalan yang paling banyak dari asanid Abdullah bin Mas'ud dan paling kuat diantaranya min Thariq Mansur ibnul Mu'tamir wal A'mash. Keduanya dari Ibrahim an-Nakhai an Alqamah an Ibni Mas'ud. Maka ini jalan yang banyak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Mansur ibnul Mu'tamir atau juga dari Al-A'mash, keduanya meriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai an Alqamah an Ibni Mas'ud. Maka dengan ini selesailah dari matan. Adapun dari segi sanad, maka telah kita berikan wajah pendalilan fayakshifu au fayukshafu an saqin. Maka lafaz fayukshafu an saqin wajudalalahnya jelas. Li'anal kasf maknahu raf'u syai'an amma yuwarihi wa yugatihi. Maka Allah menampakkan dari saknya. Wa kalimat sakhuna nakirah an saqin, tetapi telah datang penjelasannya di riwayat yang lain an saqihi, dari betisnya. Wa kadalika lafaz kasoyasi al-baqar, wa soyasi jamak dari sisoh, wa makna dalik duhuruhum tasiru solbah kalkurun. Maka punggung-punggung mereka menjadi keras seperti tanduk-tanduk sapi. Fala yastati'un, maka mereka tidak mampu untuk melaksanakan sujud. Wa hada min bab al-jaza min jinsil amal. Kama qala ta'ala fi suratil qalam, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un bisabab an-nifaq alladhi kanu fi dunya. Al-munafiqun la yastati'un an yasjudu. Fahadal hadis barakallahu fikum hadithun dhaif wa illatuhu Abu Ubaidah ibni Abdullah ibni Zam'ah wa huwa masturul hal au majhulul hal wa baqiyatu ruwatihi thiqat siwa Yazid ibni Abdurrahman saduq hasanul hadis. Maka hadis ini hadis yang dhaif dari riwayat
Al-Hakim. Lalu bagaimana meriwayatkan penulis hadis yang dhaif? Jawabnya, hadis ini sahih li ghairi dengan riwayat Ibni Mas'ud yang akan datang di riwayat Ad-Daruqutni yang akan kita baca nanti. Dan begitupun hadis yang lainnya yang semakna dengan ini yang diriwayatkan oleh hadis-hadis yang sahih dari Abi Hurairah, dari Abi Musa al-As'ari, dari Jarir ibn Abdullah, yang mana lafadznya fayukshafu an saqin, dan tentang melihat Allah di arasatil qiyamah banyak hadis-hadisnya. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.